Halo, assalamualaikum. Di depan kita sudah ada sekotak smartphone Samsung baru lagi. Ya, nampaknya 2021 ini Samsung jadi brand yang paling rajin rilis smartphone baru ya. Ini adalah Galaxy M02. Dan kalau masih ingat, beberapa saat yang lalu kita baru saja unboxing bersama Galaxy A02. Nih, yang ini nih, yang finishingnya seperti batu marmer ini. Dan ketika saya cek spesifikasinya di GSM Arena, M02 dengan A02 itu tidak ada spesifikasi yang berbeda. Mungkin ada kombinasi varian RAM dan storage yang berbeda ya. Tapi sisanya sama persis, mulai ukuran layar, panel yang digunakan, SoC-nya, baterainya, dan juga lain-lainnya termasuk kameranya. Nah, kira-kira apa yang Samsung sasar dengan merilis A02 dan M02 berdekatan? Nanti kita cek dulu harganya ya. Yang kemarin kan ini 1,4 jutaan, 1,5 lah ya maksimal. Saya belum tahu ini harganya berapa, tapi memang ini punya RAM yang lebih kecil nih. RAM-nya 2 GB dengan storage 32 GB. Harusnya dijual lebih murah mengingat RAM-nya lebih kecil dan juga mengingat ini seri M. Biasanya seri M hanya dijual online atau terbatas ya di offline-nya, sehingga bisa menekan biaya untuk marketing mungkin atau distribusi sehingga bisa dijual lebih murah. Nah, sekarang kan smartphone kebanyakan rilis murah itu biar memenuhi kebutuhan pasar yang tiba-tiba butuh smartphone murah buat anaknya sekolah misalkan. Ya, sekolah di rumah sekarang kan butuh internet, butuh handphone ya, buat Zoom dan lain-lain. So, kita lihat apakah smartphone ini akan bisa memenuhi kebutuhan itu. Nanti di akhir ada lagi tes perekaman video dengan smartphone-nya. Sementara itu kita lihat dulu isi di dalam paket penjualannya ya. Yap, seperti ini isi di dalam paket penjualannya. Kurang lebih sama sih dengan A02 kemarin. Ada panduan singkat, quick start guide, kemudian stiker email. Ya, buat kartu garansi di sini seperti biasa ya. Nih, berbarengan dengan daftar service center-nya yang banyak banget. Lalu ada kepala charger yang punya output, kita cek 5 volt 1,55 ampere 7,8 watt. Sama juga dengan Galaxy A02 kemarin. Lalu ada SIM tray ejector, bentuknya seperti ini. Dan terakhir ada kabel data atau kabel charging micro USB ya. Oke, sambil kita buka plastik pembungkusnya, kita bisa lihat juga spek lengkap dari Samsung Galaxy M02 di sebelah kiri ini. Dan di plastik pembungkusnya ada sedikit highlight fiturnya, yaitu Infinity V Display, dual kamera di belakang, dan baterai. Maksudnya baterai ini besar dia, baterainya 5000 mAh. Oh, oke. Ini warna merahnya dan punya finishing yang mirip dengan Galaxy A02. Kalau A02 tuh punya warna hitam ya. Setahu saya hitamnya polos, tapi tetap punya pattern diagonal. Tapi nggak ada pattern seperti batunya. Kalau ini yang warna merah dari Galaxy M02. Punya pattern yang mirip dengan Galaxy A02. Bentuknya sama persis loh. Dan patternnya juga sama. Kayak ada bercak-bercak gitu ya. Keren sih. Jadi bikin looknya fresh. Kayak finishing bebatuan gitu. Cuman memang jarang bebatuan warna merah seperti ini. Di belakang ada kameranya 13 dan 2 megapiksel. Yang 2 megapiksel adalah kamera makro. Kemudian ada LED flash 1 buah. Di sini branding Samsungnya. Ada emailnya juga tercetak di bagian belakang. Kemudian di sisi kanan ada tombol power dan volume rocker. Oke. Pattern bercaknya juga terus menyambung ya ke bagian pinggir frame-nya. Kemudian di sisi atas tidak ada apa-apa. Dan di sisi kiri ada SIM tray. Patternnya juga ada. Dan kita akan lihat dulu SIM-nya. SIM tray-nya apakah triple card slot lagi? Hop. Kayaknya sih triple. Karena ini storage-nya 32 GB. Ya, pasti bakal butuh tambahan buat naro-naro file video besar. Kalau misalkan kamu senang merekam kegiatan kamu sehari-hari. Lalu, di sisi bawah ada jack audio 3,5 mm, mikrofon, port micro USB, kemudian speaker grill berupa 5 buah lubang seperti ini. Di sisi depan, layarnya 6,5 inci dengan dua notch berupa V ya, Infinity V Display. A few moments later. Oke, sudah masuk ke home screen-nya dan kita akan lihat dulu kira-kira ada aplikasi apa saja yang dibawa di dalam
kondisi default. Oke, dia langsung mau installin AppStation, Lazada, sama TikTok ya. Sisanya sih nggak ada bloatware yang terlalu banyak. Paling Facebook, Spotify berguna sih keduanya. Kemudian aplikasi Microsoft, Office, OneDrive, LinkedIn, sama dari Google. Udah, itu doang. Sama dari Samsung. Udah. Ya, kemudian kita akan cek di setting about phone-nya. Software info. Saat ini menggunakan One UI Core 2.5, sama seperti Galaxy A02 juga, dengan Android version Android 10 tentu saja. Security patch levelnya ada di 1 Januari 2021, udah lumayan update ya. Kemudian kita akan butuh buat lihat sisa storage-nya. Terpakai 9,6 GB, berarti free-nya sekitar 22,4 GB, betul. Kemudian buat kameranya. Kemarin kamera A02 ini menurut saya bagus di level harga segitu. Detailnya bagus buat selfie, kemudian kamera belakangnya juga lumayan bagus ya buat foto ya. Kalau buat video, kamera belakang ya tergolong standar buat level harganya. Tidak terlalu bagus, tapi kamera depannya menurut saya bagus segitu. Nah, di kameranya ini ada mode zoom sedikit, 2 kali zoomnya, digital sepertinya. Dan punya detail yang masih cukup bagus. Kemudian ada kamera makro. Nih, makro ini harusnya bisa tuh dapetin detail dari jarak dekat dengan lebih dapat lagi ya. Tapi resolusinya hanya 2 megapiksel, jadi jangan harap terlalu banyak. Saya pernah dapetin kebutuhan buat pakai kamera makro itu ketika mau ngelihat tanggal expired satu obat. Karena kecil banget, akhirnya saya pakai kamera makro dan ya berhasil. Nih kayak ini nih, misalkan mau baca email di handphone A02 ini, nih kalau pakai kamera makro kayak gini lebih kebaca ya. Oke, sekarang kita cek untuk video resolusinya. Harusnya sih sama ya dengan A02 kemarin. Depan belakang Full HD 30 fps ya. Belakang 30 fps, depan sama juga Full HD 30 fps keduanya. Sementara buat kamera depan apakah cukup wide? Buat video cukup wide, biasanya video lebih crop dibanding foto ya. Foto lebih wide lagi. Oke, segini cukup ya. Nih, saya kasih lihat dulu deh hasil fotonya. Masih sama detail menurut saya, sama dengan Galaxy A02. Ya, silakan dilihat. Detail kan segitu? Kelihatan detailnya dengan baik. Memang ini pencahayaannya juga kan pencahayaan buat syuting jadinya bagus ya. Tuh. Tekstur kulitnya kelihatan banget. Kayak komedo-komedonya dapat. Lemak-lemak di kulitnya juga kelihatan. Melihat speknya yang ditawarkan sih seperti biasa, bukan smartphone gaming. Kalau misalkan gamingnya kayak casual, kayak puzzle sih pasti masih kuat. Ini jaringannya 4G, kemudian juga tidak ada fingerprint scanner ya. Saya lagi nyari ini nih, face unlock, belum nemu. Tadi udah coba search, tapi lama banget keluar hasilnya. Masih loading. Setelah beberapa detik masih loading terus kayak gitu. Facial belum dapat hasilnya juga. Kita coba cari yang pasti ada deh. Reset. Tuh, kalau reset langsung muncul kan. Kalau face tadi nggak muncul-muncul. Saya udah nyari di security nggak ada, lock screen nggak ada. Sepertinya memang tidak ada face unlock juga ya. Cukup disayangkan karena kamera depannya bagus. Harusnya bisa melakukan face unlocking dengan baik. Akurasinya harusnya bagus karena kamera depannya bagus, detail banget. Ya, jadinya mungkin gini aja unboxing dari Samsung Galaxy M02. Habis ini kita langsung ke hasil perekaman video sama foto-fotonya ya. Saya belum tahu harganya, akan saya update kalau nggak di judul, di deskripsi video. Saya belum nyari juga di marketplace, udah ada yang jual berapa, harusnya sih di bawah A02. Dengan catatan kan RAM-nya ini lebih kecil ya, 2 GB, nggak 3 kayak A02. Sisanya sih sama semua, cuma beda penamaan aja. Dan mungkin beda cara penjualan ya, ingat ini adalah seri M. Yang jelas ini punya warna merah yang menggoda seperti ini. Merah hitam, Resonero banget ya. Dan punya tetap pattern kayak batu, kayak ada bercak-bercak bebatuan gitu. Yang bikin fresh banget kelihatannya. Oke?
Sudah, kita segera masuk ke perekaman video ya. Saya tutup videonya di sini. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jarak dari wajah saya ke smartphone ini mungkin sekitar 30-40 cm. Dan segini udah cukup wide ya. Silakan disimak audionya apakah sudah sangat cukup buat dipakai buat meeting online atau buat video call. Ini segini sih buat video juga bagus, di cahaya yang cukup, detailnya juga sangat kelihatan jelas ya. Saya yakin ini handphone harganya nggak jauh-jauh dari sejutaan, jadi kalau dibilang buat level sejutaan, kamera depan seperti ini menurut saya sih bagus ya. Tinggal nanti kita coba buat perekaman dengan kamera belakang, buat cari fokus dan juga buat sedikit stabilisasi. Kalau kamera depan sih biasanya fix fokus, jadi dapetin detail seperti ini menurut saya kece, keren. Udah, kita lanjut ke kamera belakang ya. Ya, ada rada goyang sedikit ya, kayak maju mundur buat ambil fokus. Kita pindah fokus ke bunga. Tuh, kelihatan ada perpindahan fokusnya. Tapi cepat segitu, tergolong cepat. Cuma memang ya butuh waktu kelihatan. Stabilisasi sih saya nggak berharap banyak. Segini masih lumayan tuh, nggak goyang-goyang banget ketika digerakkan, rada cepat. Metering sama lah kayak fokus, butuh waktunya cukup cepat ya. Dia mengunci metering di tengah sama fokus, waktu yang dibutuhkan cukup cepat tapi berasa. Oke, buat handphone sejutaan sih mantap ini.